nggak bakal gini-gini aja kok. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan special report debat Pilkada ketiga Jawa Tengah, di mana saat ini tema yang diusung adalah membangun sosial budaya, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan untuk masyarakat yang sejahtera dan toleran. Bersama saya Wismeranani, saat ini sudah ada di studio, saya ditemani oleh Mas Duri Amrawi sebagai peneliti utama Poltreking Indonesia. Mungkin Iya, sebagai awal dari iya, pembahasan dari debat ini, sebesar apa dampak dari debat terakhir ini untuk elektabilitas kedua paslon? Karena tadi sudah ada visi dan misi disampaikan, tapi kan iya, sebelumnya juga sudah ya. Artinya seperti iya, apa betul. perbedaan dampak dari debat terakhir? Iya, dampak dari debat terakhir, atau dampak, dari debat pamungkas ya, yang malam ini sedang berlangsung di Jawa Tengah, tentu ini akan menjadi momen yang penting terutama bagi pemilih rasional ya, atau bagi swing voter yang sejauh ini mungkin masih menunggu gitu kan, keputusan terakhir dari pilihan-pilihannya karena ini sudah, di hari-hari terakhir 23 ini kan hari terakhir nanti, kegiatan pelaksanaan, kampanye. eh, Debat terakhir ini tentu akan punya dampak terhadap mereka yang sejauh ini masih menggantung pilihannya gitu. Tapi yang jangan lupa bahwa proses kampanye yang sejauh ini berlangsung kurang lebih 2 bulan ya, tentu kan menghasilkan kristalisasi proses kampanye sehingga kemudian melahirkan pemilih-pemilih yang sejauh ini mungkin sudah relatif loyal gitu. Ada strong voters gitu kan dari hasil pergerakan politik yang sejauh ini dilakukan. Nah, tapi tadi ada pemilih-pemilih ya yang masih swing, masih menggantung pilihannya, terutama mereka pemilih rasional, tentu pasti menunggu seperti apa paparan visi misi gagasan ya yang diatraksikan di dalam proses debat yang barusan berlangsung. Dan nanti sesudah ini kan ada pendalaman ya dari visi dan Iya, misi yang sudah dipaparkan tadi. Lalu kita tahu bahwa dari kedua paslon ini ada tokoh begitu ya yang iya, mendukung di betul, betul, belakangnya. betul, ya. Paslon satu didukung oleh Megawati Soekarno Putri dan paslon kedua oleh Joko Widodo. Artinya apakah peran dari kedua tokoh ini lebih berpengaruh begitu terhadap elektabilitas untuk apa ya, menentukan pilihan dari swing voters ini, atau justru dari debat dan pemaparan visi dan misi seperti ini? Iya, tentu faktor tadi ya kita mungkin bisa menyebutnya kingmakers ya dari para calon gubernur, wakil gubernur yang ada di Jawa Tengah. Tadi ada Ibu Mega, kemudian ada Pak Jokowi ya yang memberikan dukungan pada masing-masing pasangan calon. Tentu saja ini menarik ya. Jawa Tengah kan sejauh ini kita tahu dia kandang banteng ya, daerah basis merah yang cukup signifikan. Sejauh ini memenangkan di Pilgub sebelumnya, menang, kemudian di Pileg kemarin juga meskipun di Pilpres ya, terbalik dengan pasangan yang didukung oleh PDIP waktu itu dengan pasangan yang diusung Kim Plus dalam hal ini. Saya kira apa yang terjadi di Jawa Tengah hari ini sebenarnya kan sebentuk replika gitu kan dari Pilpres, meskipun ini head to head ya konteksnya, tapi kalau di Pilpres kemarin kan ada 3 pasangan calon, tapi kan PKB maksud saya, ada Nasdem, kemudian PKS memberikan dukungan pada pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin ya, di mana tadi para kandidat, para kingmakers tadi, para tokoh yang memberikan dukungan, tentu saja ini jadi pertaruhan mereka juga gitu, termasuk Jawa Tengah sejauh ini sebagai basis PDI, sejauh mana gitu kan bisa mempertahankan posisi elektoralnya gitu sebagai kandang banteng, atau justru sekarang misalnya ya kita lihat nanti hasilnya seperti apa, dominasi dari mantan presiden yang kebetulan juga warga Jawa Tengah ya, yang punya pengaruh signifikan tentu sebagai figur yang pernah menjabat sebagai presiden 2 periode gitu. Tapi kalau dilihat dari saat ini, seberapa besar jumlah undecided voters sebetulnya di Jawa Tengah? Apakah masih banyak yang harus pengaruhi begitu ya pilihannya dari swing voters ini? Poltreking kita ada survei ya di pertengahan September kemarin, tapi kita lihat misalnya data-data terbaru ya dari beberapa lembaga survei yang kebetulan hasilnya juga kontras. Terakhir saya lihat ada indikator politik ya, ada SMRC yang posisi suara dari Andika Hendi ya berbanding terbalik kurang lebih ya 7% dan
kalau kita bicara soal undecided voters dalam konteks ini, kalau data yang kami punya itu pada kisaran waktu itu, tapi September ya masih 16%. Tentu berbagai debat ya yang 2 kali sebelumnya berlangsung akan punya konsekuensi ke sana. Tetapi yang penting untuk kita perhatikan, saya kira bukan hanya soal undecided voters, tapi swing voters juga. Jadi ada pemilih yang belum menentukan pilihan, ada pemilih yang masih mengambang, masih mungkin untuk mengubah pilihannya. Nah, mereka-mereka ini yang saya kira selain soal performa debat pada malam hari ini juga akan terpengaruh oleh aspek-aspek lain termasuk tadi dukungan figur ya, para figur di belakang para kandidat calon gubernur wakil gubernur di Jawa Tengah yang akan bertarung ke sana. Jawa Tengah ini kan ya tadi sangat menarik karena tidak hanya punya konsekuensi elektoral pada level provinsi di Jawa Tengah. Saya kira ada banyak orang yang kemudian memproyeksikan kalau ini PDI Perjuangan yang menang, mungkin lompatannya akan sangat signifikan tidak hanya di 2024 tetapi di Pilpres 2029. Dan ini saya kira yang mungkin diantisipasi juga oleh Pak Prabowo ya sebagai presiden yang hari ini menjabat, yang kemarin videonya sempat beredar ya, sempat viral juga. Karena tadi posisi Jawa Tengah sebagai daerah yang strategis. Tapi sebesar apa kemudian dari yang dukungan Prabowo ini? Sepertinya tidak terlampau ini ya, apa namanya, signifikan begitu dari support dari Prabowo untuk pasangan nomor 2. Iya. Kalau kita perhatikan, jadi apakah dukungan Prabowo tentu saja punya pengaruh ya. Tinggal apakah signifikan atau tidak. Dia kalau kita kembali tadi pada 2 figur, ada Megawati yang memang basis banteng ya di Jawa Tengah, tentu secara kultural kan memang sudah terasosiasi sangat kuat ya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Dan dalam hal ini Jokowi sebagai presiden 2 periode juga punya basis elektoral yang cukup kuat, dan itu terbukti kemarin setidaknya di kontestasi Pilpres kemarin yang didukung oleh Jokowi memenangkan. Oke, Mas Masuri, kita akan kembali lagi ke debat, kita akan lanjutkan debat. Ya, Anda masih menyaksikan special report debat pamungkas Pilkada Jawa Tengah. Saat ini masih bersama kami di studio. Mas Masuri, gimana? Tadi kita sudah mendengar ya beberapa pendalaman dari visi dan misi kedua pasangan calon. Ada yang pertama mengenai ketenaga kerjaan, yang kedua mengenai disabilitas. Dari jawaban kedua paslon, di mana yang mungkin lebih realistis begitu untuk dilakukan ketika mereka nanti terpilih? Ya, tadi saya perhatikan ya dari pasangan calon nomor urut 2 ya soal ketenaga kerjaan misalnya, salah satu poin yang dibicarakan misalnya soal pertumbuhan UMKM ya, di mana usaha mikro itu ya dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak. Kemudian ada respon juga dari paslon nomor urut 1 misalnya terkait dengan BLK, di mana perlu ya sinkronisasi ya di antara kebutuhan kerja misalnya di daerah tersebut dengan balai latihan kerja yang tersedia. Saya kira di poin soal ketenaga kerjaan cukup realistis ya cara mereka mengurai persoalan. Tapi yang menarik saya di soal tadi soal disabilitas ya, secara khusus misalnya soal SLB ya, sekolah luar biasa. Tadi ada poin di paslon nomor urut 1 yang mestinya menurut saya responnya harus membangun optimisme. Tadi ada pembuka yang saya kira kurang baik ya, misalnya saya kira kalau hanya diurus oleh pemerintah provinsi itu tidak cukup gitu, karena itu dia menggandeng swasta. Poinnya sebenarnya bagus gitu, cuman ada kata pesimistis yang menurut saya mestinya tidak perlu diungkapkan, karena bagaimanapun yang mengatur lalu lintas pemerintahan atau sosial politik yang ada di Jawa Tengah itu kan pemerintah provinsi yang punya kewenangan untuk itu. Soal siapa yang terlibat, siapa yang melaksanakan, koordinasinya seperti apa, itu kan bisa didesain oleh pemerintah provinsi gitu. Makanya tadi ada respon dari paslon nomor urut 2 ya, yang cukup menggebu-gebu saya kira ya dalam upaya untuk menyelesaikan persoalan mengenai disabilitas tadi, terutama soal sekolah luar biasa. Dia akan membangun sekolah luar biasa yang cukup banyak
Ini kan jawaban general ya, tapi saya kira cukup optimistis untuk didengar oleh pemilih. Jadi kalau jawaban dari pasangan calon seperti ini, mana yang lebih bisa menggait pemilih? Apakah yang bukan pesimis, artinya lebih realistis, Ya, begitu lebih ya, realistis, dengan betul, step by betul. step begitu ya, dengan insentif ini akan kami lakukan dan lain-lain, atau yang mungkin lebih general tapi lebih menggebu-gebu dan positif? Ya, saya kira dua-duanya punya sisi positif dan negatifnya ya, punya sisi kelebihan dan kekurangannya. Yang optimistis tentu bagi pemilih yang mohon maaf misalnya yang tidak terlalu paham detail gitu kan untuk realisasi program ataupun penyelesaian dari persoalan itu, mendengar yang general dan optimistis mungkin akan lebih menarik pada dia. Tapi untuk pemilih misalnya yang tidak punya basic pengetahuan yang punya basic pengetahuan bagus, paham detail masalahnya, mungkin respon jawaban seperti disampaikan paslon nomor urut 1 tadi, Andika Hendi ya, yang cukup realistis dengan langkah taktisnya ya. Itu saya kira lebih menarik bagi mereka. Oke. Nah, ini kalau kita lihat sepertinya juga dari jawaban paslon nomor 2 begitu ya. Pertanyaannya kan spesifik mengenai sekolah luar biasa, tapi kemudian dia menyelipkan perihal lain ya, maksudnya mengenai tadi ada eksploitasi, diskriminasi terhadap kaum penyandang disabilitas. Seperti apa Mas Duri melihat jawaban ini? Ya, saya kira membawa jauh ya soal eksploitasi, diskriminasi. Saya kira begini, yang menarik ini kan di Jawa Tengah ini keduanya kan representasi incumbent gitu. Artinya kalau ada kritik dan catatan berarti kan sedang mengevaluasi dirinya sendiri sebenarnya gitu. Jadi di paslon nomor urut 1 representasi dari incumbent partainya ya, ada dukungan dari mantan gubernur yang kebetulan kemarin juga mantan calon presiden ya. Kemudian dari sisi paslon nomor urut 2 ada wakilnya yang kemarin juga menjabat sebagai wakil gubernur gitu. Nah, artinya kalaupun ada catatan-catatan seperti yang tadi, ada diskriminasi, eksploitasi misalnya, kalau itu terjadi pada pemerintahan sebelumnya, dia sebenarnya sedang mengkritisi dirinya sendiri juga. Evaluasinya juga ya untuk dirinya sendiri. Tapi saya kira tetap keduanya kan ya benar, representasi dari incumbent dengan berbagai latar belakangnya masing-masing, ada yang partai, ada yang kandidatnya. Bahwa apa yang terjadi kemarin tetap perlu dievaluasi. Tentu kan setiap pekerjaan pemerintah tidak ada yang sempurna. Karena itu memberikan catatan, kemudian membangun upaya yang realistis ya, disertai dengan optimisme yang baik juga, saya kira penting ya untuk memperbaiki kondisi Jawa Tengah ke depannya. Oke, kalau kita perhatikan pasangan nomor 1 tadi, banyak fokus pada insentif, baik untuk yang mengenai ketenaga kerjaan maupun dengan sekolah luar biasa. Seperti apa, Mas? Ya, insentif ini kan program jangka pendek ya, yang manfaatnya dirasakan secara langsung. Tentu secara politik punya efek elektoral yang cukup baik saya kira, terutama bagi pemilih-pemilih yang misalnya secara sosial ekonomi memang kurang baik gitu, sehingga tadi kalau ada insentif, bantuan langsung tunai dan yang sejenis dengan itu, mereka saya kira akan lebih tergiur karena dianggap ya program jangka pendek ya, program program yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung, tidak perlu menunggu. Tapi kalau misalnya tadi pendidikan, kemudian pembangunan infrastruktur ya, mungkin ada yang dirasakan secara cepat, secara langsung. Tetapi hal-hal yang biasanya terkait dengan ya pembangunan SDM misalnya, itu saya kira dampaknya tidak secara langsung, tapi jangka panjang. Tapi itu akan lebih baik sebenarnya kalau dapat dilakukan dengan baik pula. Begitu juga dengan insentif kepada pengusaha ya, itu juga disampaikan ya, artinya untuk menyerap ketenaga kerjaan yang terkena PHK begitu, dan juga menggandeng perusahaan swasta untuk membangun infrastruktur pendidikan. Ya, betul. Itu saya kira juga menarik gitu bagi swasta, terutama mereka yang ingin punya peran sosial ya jauh lebih bagus lagi, termasuk saya kira pendidikan swasta ya yang sejauh ini misalnya melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya di Jawa Tengah. Saya kira perlu memang diberikan peran yang lebih besar lagi secara khusus tadi terkait dengan topik bahasan ya mengenai saudara-saudara kita dari kelompok disabilitas misalnya. Baik, dari
Ya, Anda masih menyaksikan special report debat pamungkas Cawagup Pilkada Jawa Tengah. Masih bersama saya di studio, Mas Duri. Gimana nih? Kayaknya udah mulai anget ya suasananya di sana. Ya. Kalau tadi masih membahas visi misinya masing-masing, tapi sekarang sudah saling counter nih sepertinya. Kita lihat dari pasangan nomor 1, sepertinya banyak mengangkat program yang sudah dijalankan di Semarang. Kemudian tadi di akhir pasangan nomor urut 2, Cawagupnya bilang kalau ini untuk gubernur nih, bukan untuk wali kota lagi gitu ya. Gimana Mas melihat segmen yang ini? Iya, saya kira jadi tadi sebelumnya kita sudah sempat bahas bahwa sebenarnya kan representasi incumbent, meskipun realnya ya wakil gubernur yang kemarin sekarang ada di paslon nomor urut 2 ya. Dan tadi sudah mulai memanas. Memang yang dapat memantik itu saya lihat kan sebenarnya bukan soal diskusi gagasannya, tetapi bagaimana para kandidat calon ini berdebat untuk melakukan serangan barangkali gitu kan, dengan kembali kepada rekam jejak pengalaman masing-masing. Jadi dia mengangkat dirinya dengan pengalaman di Semarang untuk kemudian mengcounter kandidat lawan yang pernah menjabat sebagai wakil gubernur. Tapi tadi saya kira responnya juga cukup menarik. Ini bukan level kabupaten kota mungkin yang skupnya ya lebih lebih sempit misalnya, tapi ini level gubernur, level provinsi yang tentu kewenangannya lebih luas, wilayah teritorinya juga lebih luas. Dan kalau kita lihat tadi serangan pertama sebetulnya dari pasangan nomor 1 ya, ketika bilang bahwa kalau memang programnya sudah bagus, 5 tahun berjalan, kenapa tidak bisa diimplementasikan dengan baik, begitu ya Mas? Tadi sempat diangkat di situ. Ya, sebenarnya menurut saya serba repot ya posisi itu, karena menurut saya jadi peran partai ya yang mengusung itu kan sebenarnya juga punya peran signifikan untuk memberikan masukan ya. Dan ketika itu sebetulnya dari partai yang sekarang mendukung paslon 1 sekarang gitu. Jadi makanya maju kena, mundur bisa kena juga, kira-kira kayak sebentuk si malakama barangkali ya. Tapi saya kira ya menarik karena publik mungkin kan tidak melihat. Jadi soal background partai, siapa yang mengusung, mungkin publik rada-rada lupa ya. Tapi kalau kandidatnya yang secara langsung, seperti atraksi yang sekarang ditunjukkan di dalam debat pamungkas di Jawa Tengah ini, saya kira menarik ya. Karena memang incumbent-nya yang sebelumnya menjabat secara langsung ada di posisi lawan sekarang. Dan tadi ya fokus perdebatan selain bicara soal konten, tapi bicara soal eksekusi ya, soal rekam jejak dan pengalaman yang saya kira memang jadi untungkannya posisi paslon nomor urut 1 karena tidak secara langsung ada representasi incumbent gitu, hanya partai pengusungnya, sehingga kalau dia agak sedikit atraktif seperti yang ditunjukkan belakangan ya cukup inilah saya kira untuk memantik untuk membantu reaksi. Ya terlihat kan perdebatan agak mulai memanas ya, setidaknya dari ini mungkin titik mula sebelum mungkin nanti ada pertanyaan akan ada secara lagi langsung karena, sesudah ini ya. Nah kalau kita lihat dari teknis debat kali ini ada yang sedikit berbeda. Mungkin kalau dari beberapa daerah lain itu kemarin kalau giliran Cawagupnya, maka Cagup tidak boleh menjawab begitu ya. Jadi mendapat giliran. Nah, di Jawa Tengah ini untuk yang debat pamungkas ini diperbolehkan untuk keduanya menjawab. Seperti apa Mas Duri melihat masing-masing dari individu ini melengkapi satu sama lain? Saya kira poinnya positif ya, bagus untuk saling melengkapi. Tinggal kan tadi berarti kalau tadi kan sesi calon gubernur ya, yang barusan sesi calon wakil gubernur. Jadi kalau ada sisa ruang kemudian melengkapi, memberikan respon tambahan, saya kira ya menunjukkan kolaborasi. Karena bagaimanapun kan kerja keduanya nanti akan kolaborasi untuk membangun Jawa Tengah ke depannya. Jadi segmen yang barusan saya kira bagus ya. Sekaligus juga untuk membangun koreksi ya pemikiran di antara keduanya supaya nyambung, jangan sampai misalnya wakil berpikir ke barat tapi gubernurnya justru pengen ke timur misalkan, jadi kurang nyambung nanti gitu. Apalagi akan memimpin Jawa Tengah selama 5 tahun ke depan. Nah dengan pengalaman begitu ya dari Tash Yassin yang sudah pernah memimpin Jawa Tengah, kemudian juga Hendra Priyono ya yang sudah memimpin Semarang begitu. Ini apakah kemudian bisa dikatakan Cawagup ini justru yang melengkapi pengetahuan teknis atau menguasai isu-isu dari wilayah ini untuk membantu kedua Cawagup?
keduanya kan ya satu pernah sebagai wali kota, satu pernah sebagai wakil gubernur. Tentu akan sangat membantu. Kalau paslon satu kan mantan panglima ya, tadi disebut di awal pertarungan para bintang, yang satu mantan Kapolda ya di Jawa Tengah. Tentu pengalaman wakil dalam hal ini akan sangat membantu, sangat kontributif terhadap calon gubernurnya masing-masing. Kalau kita perhatikan tadi kan yang agak seru di debat antar wakil ya. Betul. Kita lihat di sesi berikutnya seperti apa kira-kira untuk calon gubernur. Atau nanti ada sesi kan yang secara langsung saling bertanya dan saling menanggapi. Ya. Nah, kita sekarang mungkin bisa bahas sedikit nih dari jawaban-jawaban dari Cawagup tadi ya. Ekonomi dan budaya. Kalau dari pasangan nomor 1 tadi mengangkat bahwa sekarang ini masyarakat sudah mulai individualistis, jadi sudah tidak lagi mengangkat gotong royong. Nah, mungkin jawaban-jawaban seperti ini itu kan mungkin tidak teknis umum, dan seperti apa kemudian ini bisa cerna begitu oleh pendengar, oleh pemilih, seperti apa nanti ini akan meningkatkan perekonomian dan juga kebudayaan di daerah. Tadi saya perhatikan juga cara menjawab ya, cara memberikan respon misalnya jadi memang pertanyaan ini menurut saya termasuk relatif susah karena mau mencari titik temu bagaimana kemudian pertumbuhan kebudayaan itu juga punya korelasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini kan perlu kerja-kerja ekonomi kreatif barangkali gitu. Tadi kan ada usul misalnya ada pameran ya. Dan saya kira ini jawaban-jawaban umum yang mungkin bisa kita temui ya di berbagai diskusi-diskusi sejenis dengan terkait dengan pertumbuhan ekonomi kaitannya dengan kebudayaan misalnya. Dan tadi memang jawaban-jawabannya saya kira cukup general ya, soal kurikulum, tadi ke sekolah-sekolah. Dan mungkin beberapa sebagian itu sudah dilakukan juga, pameran seperti itu kan sering sekali ya sebetulnya di Jawa Tengah. Ya. Dan Jawa Tengah ini kan sebenarnya menarik kalau kita bicara soal budaya Jawa ya, apalagi misalnya kita tahu ada Solo misalnya yang dianggap sebagai representasi dari kebudayaan Jawa ya, yang cukup populer. Dan Jawa Tengah. Kita harus kembali lagi ke debat, kita akan kembali. Anda masih menyaksikan special report debat pamungkas Cagup-Cawagup Pilkada Jawa Tengah. Mas Duri, gimana nih segmen yang barusan saling bertanya begitu ya. Tapi kalau dilihat ini dari pertanyaan pertama mungkin apa yang ditanyakan itu mengenai filosofi begitu ya, mengenai konsep, tetapi mungkin budaya Jawa. Tapi dijawab dengan kembali lagi ke pendekatan ekonomi. Seperti apa Mas Duri melihat jawaban ini? Tadi memang rada kurang nyambung saya kira respon ya atau jawaban yang disampaikan oleh paslon nomor urut 1 terhadap pertanyaan. Jadi filosofi Jawa apa yang akan digunakan ya untuk kepemimpinan Jawa Tengah ke depannya gitu. Meskipun tadi ada yang unik juga karena dibalik gitu kan, karena responnya kan kata paslon nomor urut 2 tidak nyambung responnya. Kemudian ada kan salah satu filosofinya menang tanpa ngasorake ya. Jadi menang tanpa merendahkan kira-kira. Artinya dari paslon nomor 1 langsung balik. Mestinya kan tidak seperti itu. Kalau filosofi itu yang digunakan kira-kira. Gitu. Nah ini kenapa? Kira-kira apa yang digali oleh paslon nomor urut 2 menanyakan perihal filosofi? Ya, saya kira kan tadi pembukanya kan Jawa Tengah itu poros budaya Jawa gitu kan. Sebagai calon pemimpin, sebagai calon gubernur di Jawa Tengah tentu saja harus betul-betul memahami ya kebudayaan Jawa gitu. Mungkin itu sebentuk ujian juga dari paslon lawannya gitu terhadap paslon nomor urut 1 dalam hal ini Andika ya sebagai calon gubernur di Jawa Tengah untuk menguji kejawaannya barangkali gitu. Nah, ini perihal kejawaan kalau dilihat dari awal tadi sepertinya paslon nomor urut 2 nih lebih banyak pendekatan kepada kejawaan tadi ya. Banyak menggunakan bahasa Jawa di jawaban-jawabannya. Kemudian mengulang lagi jargonnya Jateng Ngopeni tadi itu sering sekali diulang. Kemudian di sini sebaliknya, paslon nomor urut 1 ini bilang bahwa mereka ingin melakukan menjawab dengan pendekatan yang bisa diukur, begitu. Bagaimana? Ya, ini saya kira mungkin salah satu bagian dari strategi debat juga para kandidat, gitu kan, dengan menggunakan tadi istilah-istilah Jawa, misalnya, itu kan ingin menunjukkan gitu bahwa mereka ini ya kira-kira paling Jawa lah barangkali ya di antara kandidat lawannya. Dan
saya kira penggunaan bahasa-bahasa lokal itu kan dalam rangka ya memantik respon yang positif dari pemilih. Karena bagaimanapun bahasa Jawa misalnya atau filosofi Jawa itu kan bagian inheren ya saya kira dari masyarakat Jawa Tengah. Jadi siapa yang dapat memposisikan dirinya paling Jawa kira-kira gitu, itu kemungkinan besar akan dapat respon yang sangat positif dari pemilih di sana. Tapi sekali lagi pendekatan kebudayaan itu kan ya untuk pemilih-pemilih sosiologis barangkali menarik gitu ya. Tetapi kan ada pemilih-pemilih rasional yang barangkali kan ukurannya tidak melulu soal tadi, soal hal-hal yang sosiologis termasuk hal-hal yang bersifat kebudayaan misalnya, tetapi juga ada ya konsep atau seperti apa ya visi misi dan realisasi ya dari berbagai program yang dicanangkan. Ada orang-orang ada kelompok-kelompok pemilih yang berpikir rasional gitu terkait dengan realisasi. Nah, mungkin jawaban-jawaban yang disampaikan oleh pasangan Andika Hendy tadi cukup realistis untuk kelompok pemilih tersebut. Dan kalau diperhatikan mereka masih kembali lagi kepada insentif kepada menggandeng begitu ya pelaku usaha, kemudian pihak swasta begitu ya Mas Duryo. Iya. Jadi memang tentu saja dalam kerja pemerintahan harus kolaboratif ya. Tidak tentu semua penyelesaian persoalan yang ada pada level provinsi tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah atau Pemprov saja. Tetapi sebagai pemimpin, sebagai leader daerah tersebut, gubernur harus bisa membangun kolaborasi gitu. Dia yang memimpin gitu, yang memimpin kolaborasi tersebut melakukan koordinasi untuk kemudian ya secara bersama-sama dengan melibatkan semua stakeholder yang ada menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Jawa Tengah. Jadi gubernur tetap punya posisi yang sangat strategis untuk menyelesaikan karena dia yang membangun koordinasi untuk bersama-sama berkolaborasi kira-kira. Nah ini selain kedekatan kepada budaya Jawa, pasangan nomor urut 2 ini juga mengangkat bahwa mereka akan mengedepankan wisata ramah Muslim. Artinya ini ada pendekatan juga ke identitas lain yaitu warga Muslim begitu ya. Seperti apa, Mas Duryo? Ya, saya kira memang tren wisata halal ya mungkin bahasa lainnya memang cukup positif dan di Jawa Tengah kan mayoritas juga Muslim gitu. Tentu saja untuk pengembangan hal tersebut akan semakin menambah ya ruang ataupun porsi peningkatan wisatawan secara khusus mereka yang punya perhatian terhadap tadi wisata halal. Dan terakhir tadi sepertinya ingin sedikit membalas kalau saya tidak salah diucapkan bahwa sebetulnya ini konsepnya yang mau dipakai itu sudah dilaksanakan sebetulnya 3 tahun terakhir begitu ya. Artinya memang ingin mengedepankan juga bahwa sebetulnya sudah berlangsung begitu dan sudah menjadi salah satu program unggulan begitu ya di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, iya. Dan betul bahwa mungkin beberapa hal yang sejauh ini sudah dilakukan ya, tapi kan PR baru dari pemerintahan yang baru nanti meskipun ada wakil yang representasi dari incumbent, tapi kan sebagai pasangan calon, apalagi dengan gubernur yang baru ya, yang berbeda dengan sebelumnya, misalnya ya pasangan ini tetap termasuk ya pasangan yang fresh saya kira ya untuk memimpin Jawa Tengah ke depan. Terlepas dari apakah paslon nomor urut 1 ataupun paslon nomor urut 2. Kalau yang paslon 1 kan ada representasi partai, incumbentnya. Kemudian dari paslon nomor urut 2, wakilnya yang merepresentasikan incumbent. Tapi apapun yang mereka lakukan tentu saja akan diperhatikan sebagai bagian dari kebijakan dan rekam jejak kepemimpinan selama 5 tahun ke depan. Apakah yang terpilih berhasil atau apa masih ada PR begitu ya, atau apa yang bisa dilanjutkan ke depannya begitu ya. Betul. Mas Duryo ya. Nah ini kalau kita lihat dari pertanyaan paslon 1 adalah kan konsep pengembangan pariwisata di Jawa Tengah. Kemudian paslon nomor 2 ini menjawab. Jawabannya seperti apa Mas Duryo melihat ini sepertinya realistiskah, kemudian sistematiskah dan bisa mudah dipahami karena sepertinya tadi sudah ada beberapa hal yang sudah disiapkan ya. Wisata ramah Muslim, kemudian menggandeng negara lain seperti Timur Tengah, Malaysia, kemudian ada 1000 wisata alam, wisata religi, dan juga tradisi-tradisi yang mau diangkat kembali.
Anda masih menyaksikan special report debat pamungkas Cagup Cawagup Jawa Tengah. Mas Duri gimana? Ini segmen terakhir ya sebelum nanti ada closing statement. Sepertinya begitu cepat ya. Yang dibahas juga dari tadi kita sudah dengar keduanya memberikan masing-masing pendalaman begitu dari visi misinya. Yang terakhir mengenai olahraga prestasi. Ini sebuah topik yang tidak disangka sepertinya ditanyakan oleh salah satu pasangan calon. Ini dimana Tash Yassin menanyakan ya kepada pasangan nomor 1 seperti apa nih langkah-langkahnya untuk mengembangkan olahraga prestasi. Kemudian ada jawaban yang menjabarkan atau menyebutkan sejumlah tempat-tempat pariwisata yang ingin diperkenalkan. Apakah ini menjawab begitu dari pertanyaan paslon 2 dari paslon nomor 1? Iya, saya kira terkait dengan jawaban-jawaban yang disampaikan cukup cukup realistis dan menggambarkan barangkali kebutuhan-kebutuhan yang ada di Jawa Tengah. Tapi saya kira yang menarik terkait dengan tadi di awal, jadi kalau kita perhatikan dalam debat itu kan ada kontra narasi ya. Kalau kontra narasi itu kan mengkritisi bangunan narasi, betul. Respon berkaitan dengan substansi, materi gitu. Tapi ada kontra faktual barangkali berkaitan dengan rekam jejak dan pengalaman sebelumnya. Kalau tadi kan sempat muncul di awal ketika ada pertanyaan soal tadi study tour ya yang sempat dilarang, misalnya berkaitan dengan pendidikan ya di Jawa Tengah. Ada tendensius katanya gitu. Betul. Ada tendensius pernyataan dari paslon nomor urut 1, tepatnya wakil ya Hendy yang bertanya kepada Gus Yassin. Nah, ini saya kira menarik. Jadi dalam konteks debat, selain pertarungan gagasan atau narasi tadi, jadi ada teknik di mana itu dapat mengalihkan pemilih gitu kan untuk membenturkan realitas atau kenyataan pengalaman dari fakta ya terhadap rencana-rencana kebijakan pemerintahan ke depannya gitu. Nah, tadi saya kira ada yang menarik juga soal tadi jadi siswa-siswa yang berprestasi, ada bisa hafal Al-Quran ya. Itu kan aspek-aspek yang barangkali sebenarnya kan secara substansial tidak terkait dengan pertanyaan. Tetapi itu dianggap menarik karena menyentuh dengan aspek religiusitas gitu. Seperti yang perihal wisata tadi ya, wisata halal, wisata religi. Ya betul, wisata religi termasuk sebelumnya ada pernyataan ikut berduka ada salah satu atlet ya yang meninggal dunia. Itu kan aspek-aspek yang sebenarnya tidak terkait dengan substansi materi debat. Lebih ke emosional ya. Betul ya. Jadi secara emosi itu punya dapat mempengaruhi ya human interest dari pemilih kita gitu. Dan itu saya kira menarik dalam konteks menggait pemilih. Karena debat ini kan sebenarnya bukan hanya pertarungan tentang gagasan tadi ya, soal narasi yang ingin dibangun dalam proses kebijakan pemerintahan ke depan, tetapi bagaimana memenangkan hati pemilih lewat berbagai macam atraksi dari cara merespon, memberikan jawaban ataupun menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dalam sesi-sesi debat tersebut. Nah tadi kalau pasangan nomor 2 tadi mengatakan ini sepertinya tendensius, kemudian yang satu langsung minta maaf ya, waduh marah nih, saya minta maaf tapi sebetulnya kemudian ada koreksi begitu ya. Nah ini di sini menjadi menarik karena artinya sebetulnya jawaban dari paslon 2 ini kemudian sepertinya bisa menggait dari respon begitu ya dari pasangan nomor urut 1 akhirnya minta maaf. Dan kemudian di pertanyaan yang selanjutnya yang mengenai olahraga itu juga ada seperti statement kayak sebenarnya kita sama aja kok. Tadi sama aja, kita pemikirannya sama, cuman beda di penerapan misalkan seperti itu. Kalau ini bagaimana Mas Duri melihatnya bahwa dalam debat seperti ini salah satu pasangan itu menyetujui begitu, jadi kita sama sebetulnya, jadi tidak memberikan pembeda begitu terhadap jawaban dari pasangan satunya. Jadi respon misalnya tadi sama, itu kan gagasannya sama, idenya sama gitu. Tapi bagaimana kemudian komitmen para kandidat untuk merealisasikan ide gagasan tadi ya dalam kebijakan-kebijakan ataupun program pemerintahan ke depan, itu yang kemudian menandai apakah visi dan program yang sejauh ini dicanangkan misalnya cukup realistis untuk dilakukan. Nah, tapi pernyataan tadi untuk mengakomodir persamaan misalnya, itu kan sebenarnya dalam rangka untuk mengafirmasi, jadi pernyataan yang bersangkutan bahwa
itu kan sama aja dengan apa yang saya sampaikan gitu. Jadi kira-kira kan membangun apa ya, opini pemilih. Kalau ada pemilih yang mungkin tidak menyaksikan dengan cukup fokus atau memperhatikan pernyataan-pernyataan cukup baik, apa yang disampaikan oleh Gus Yassin tadi ya, mungkin dianggap pengulangan dari Mas Hendy ya, yang paslon nomor urut 1 sebagai calon wakil gubernur. Oke. Nah, dari sejumlah segmen tadi Iya. sudah menjawab, saling mendebat begitu ya. Bagaimana narasi yang dibangun dari kedua paslon menurut Mas Dur ini untuk terkait semua isu-isu yang tadi diangkat? Iya, terkait dengan isu-isu Bu, tentu respon mereka ya cukup normatif saya kira, tetapi apa yang mereka sampaikan kan tentu menggambarkan narasi yang secara personal merepresentasikan tadi pasangan calon gubernur wakil gubernur. Kalau think tank atau pemikir ya yang mendampingi atau menemani mereka kan pasti ya dari kalangan-kalangan intelektual ataupun praktisi yang sejauh ini memang punya background di masing-masing bidang. Tinggal bagaimana kemudian komitmen untuk merealisasikan. Tapi saya kira ada yang menarik terkait dengan cara merespon atau menyampaikan pandangan dan gagasannya. Kalau kita perhatikan misalnya Ahmad Lutfi ya, calon gubernur di nomor urut 2, saya kira cukup agresif ya. Lebih semangat ya? Ya, lebih semangat dalam menyampaikan pernyataan, memberikan respon terhadap jawaban. Tetapi dari paslon nomor urut 1, calon gubernur Andika Perkasa, cukup cukup santai, santun, gitu. Tidak terlalu agresif ya, seperti ditunjukkan paslon nomor urut 2. Saya kira keduanya sama-sama punya punya konsekuensi, punya dampak terhadap pangsa pemilih dengan karakter yang berbeda-beda gitu. Tapi jangan lupa orang Jawa Tengah kan biasanya relatif lebih lebih santun, ramah, mungkin rendah hati juga, ketimbang menggebu-gebu penuh semangat. Tapi lagi-lagi saya kira keduanya sama-sama punya pangsa pemilih sendiri-sendiri. Ada pemilih mungkin yang suka yang bersemangat ya kan, menggebu-gebu. Tapi ada ya pemilih yang mungkin memperhatikan lebih sopan atau lebih santun. Gitu. Oke, baik. Kita akan kembali lagi ke segmen terakhir untuk closing statement. Ya, Anda masih menyaksikan special report debat pamungkas Pilkada Jawa Tengah untuk pemilihan Cagup Cawagup. Masih bersama kami di studio Mas Duri. Tadi sudah kedua pasangan calon menyampaikan closing statement. Sekarang dari Mas Duri melihat debat malam ini seperti apa Mas Duri melihat mungkin poin-poin krusial yang bisa sekiranya mengubah pandangan publik dan pemilih. Ya, baik. Jadi sesengit apapun debat pada akhirnya kan harus selesai gitu, karena keterbatasan waktu dan seterusnya misalnya. Begitupun dalam pertarungan politik ya, sesengit apapun pertarungan politik yang sejauh ini berjalan dalam proses kampanye misalnya, pada akhirnya tetap harus selesai nanti pada 27 November. Siapapun yang menang tentu pemilih rakyat Jawa Tengah dalam hal ini yang akan menentukan. Nah, terkait dengan poin-poin atau materi debat, hari ini misalnya kita bisa melihat secara langsung gagasan, ide, visi dan program ya berkaitan dengan tema kita hari ini, misalnya soal pembangunan sosial ya, kemudian budaya dan seterusnya sebagaimana tema debat kita hari ini. Tapi saya kira ada poin menarik dan penting dari closing statement di paslon nomor urut 2 tadi yang berkesempatan pertama misalnya ada menyebut pemerintahan Prabowo gitu kan, untuk menunjukkan saya kira dukungan dari pemerintah sekarang ya terhadap paslon tersebut. Kemudian juga ada menyebut polisi Hugeng ya untuk meniru kejujuran dan integritasnya. Kemudian ada juga dari menunjukkan tadi ada menyebut nama Mbah Maimun ya, Maimun Zubir sebagai salah satu figur ulama karismatik di Jawa Tengah, di mana berdasarkan data Poltreking misalnya di Jawa Tengah itu ada sekitar 75,6% pemilih yang terafiliasi dengan NU. Saya kira cukup signifikan, terbesar kedua ya untuk konteks afiliasi terhadap NU setelah Jawa Timur. Di Jawa Timur itu ada sekitar 80-an persen. Nah, lalu dari paslon nomor urut 1 juga memberikan respon yang sama ya ketika dia menyebut misalnya ketua tim pemenangannya adalah adik Gus Dur, sekaligus cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri pesantren Tebu Ireng. Jadi artinya dalam hal ini misalnya jadi
pengaruh NU yang cukup besar afiliasinya pemilih di sana ya mendapatkan porsi dan perhatian yang cukup positif. Kemudian tadi soal asa, soal perhatian misalnya dari mantan Panglima yang kebetulan juga calon gubernurnya sempat dieksplorasi menjadi bagian dari pertunjukan dalam debat terakhir atau closing statement pada debat pamungkas yang baru saja kita saksikan bersama. Dan perbedaannya yang satu tadi mengakhiri dengan doa, yang satunya lagi Ya, dengan betul. I love you begitu ya. Jadi memang ada pembeda dari kedua paslon ini. Baik, terima kasih Mas Duri Amrawi, peneliti utama dari Poltreking Indonesia sudah menemani kami sepanjang debat tadi. Pemirsa, demikian special report debat pamungkas Cagup Cawagup Jawa Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agus Meranani mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.